Ya, oke. Baik, Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh diberkati, diberikan nafas hidup, kasih karunia, dan segala berkat itu kita pakai pada saat ini untuk belajar firman Tuhan. Dan senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu, sahabat orang muda semua. Saat ini, dimanapun kita semua berada saat ini, apapun waktu, kondisi kita saat ini, saya ucapkan Shalom dan semoga pelajaran ini boleh menjadi perkenanan bagi hati kita, menjadi sarana Tuhan untuk melawat kita dalam kehidupan kita. Kita akan segera mulai. Saya rindu untuk mengajak kita semua berdoa bersama-sama dengan saya sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh-sungguh menyadari begitu besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu kami rasakan, bahkan kami lihat bukan hanya karena berkat-berkat yang kami terima secara badani, tapi juga secara rohani. Dan itu termasuk pada saat ini juga Tuhan, bila mana kami diizinkan Tuhan untuk boleh datang kepada kaki Tuhan untuk mendengarkan nasihat, amaran, firman kebenaran Tuhan untuk menjadi panduan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Bila mana kami membuka lembaran firman Tuhan, kami memohon kuasa Roh Kudus boleh menuntun kami agar kami boleh diberikan pengertian, kerendahan hati, bahkan boleh menghidupkan segala nasihat Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap telinga umat Tuhan yang mendengarkan, kuasa Roh Kudus yang sama juga memberikan kekuatan dari surga. Kami juga berdoa agar jaringan internet yang kami gunakan saat ini, aplikasi Zoom, adalah sarana Tuhan untuk kami boleh bersekutu belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kesediaan Bapak Ibu sahabat orang muda boleh hadir, memberikan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk belajar firman Tuhan. Pada saat ini, kita akan belajar firman Tuhan dengan judul tema besar pada zaman Nuh. Kenapa kita belajar tentang pada zaman Nuh? Dan ini tema besar ya, jadi kita akan belajar tidak panjang, tapi beberapa fase-fase atau beberapa bagian, dan kita akan sambung di beberapa pertemuan. Dan secara khusus saya melayani di hari Jumat pagi, jadi kita akan bertemu pada Jumat depan lagi untuk melanjutkan pelajaran ini seperti yang disampaikan Desmira ya. Baik, pada zaman Nuh. Tentu saja peristiwa pada zaman Nuh ini adalah peristiwa yang sudah lewat, sudah berlalu, nggak hanya puluhan, ratusan, tapi ribuan tahun yang lalu menurut catatan sejarah dan kronologi. Tapi ada sebuah ayat yang perlu kita perhatikan, menjadi penting untuk mempelajari peristiwa-peristiwa atau kondisi umat-umat Tuhan atau manusia pada zaman dulu. Saya mau mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita pada buku Matius pasal 24. Buku Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Matius pasal 24 ayat yang ketiga. Firman Tuhan dikatakan di sini, Matius 24 ayat 3. Silakan Bapak Ibu boleh buka Alkitab bukunya atau Alkitab yang ada di handphone atau di gadget. Oke ya. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Pelajaran yang mau saya sampaikan di awal adalah bahwa pertanyaan ini muncul
oleh murid-murid pada Yesus setelah Yesus mengatakan kepada mereka sebuah peristiwa yang mengejutkan ya. Di ayat 2, Tuhan berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Yesus berbicara tentang bait suci yang ada di Yerusalem. Nah, karena Yesus bilang itu, bait suci itu tidak akan ada lagi, artinya runtuh, maka murid-murid bertanya, "Bila manakah itu akan terjadi? Apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jadi, secara pengetahuan, pemahaman, murid-murid mengira bahwa runtuhnya bait suci itu terjadi pada saat kedatangan Yesus. Ya kan? Karena kan ditanya begitu, bila mana itu akan terjadi? Kapan sih bait suci itu akan runtuh? Dan kapan? Apa tanda kedatanganmu? Jadi mereka mengira itu terjadi hanya pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke? Namun, kalau kita melihat jawaban Yesus, mulai dari ayat yang keempat, sampai terus pada ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30, dikatakan seperti ini. Ayat 30 ya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan di langit dan segala kekuasaan dan kemuliaannya akan kelihatan gitu ya. Jadi memang Yesus menjawab semua pertanyaan itu sampai kepada penjelasan dia bagaimana cara dia datang nanti yang kedua kali. Ya, bagaimana cara dia datang kedua kali. Dan Yesus tidak menjawab secara eksplisit pada murid-murid, "Oh, jawaban ini adalah jawaban untuk dua peristiwa." Jadi sebenarnya ada dua pertanyaan dengan satu jawaban. Kenapa dua pertanyaan? Pertanyaan pertama adalah memang kapan bait suci itu akan runtuh dan apa peristiwa-peristiwa yang akan terjadi menjelang itu. Tapi sebenarnya pertanyaan yang dikeluarkan oleh murid-murid itu adalah pertanyaan juga tentang bagaimana kesudahan dunia. Kesudahan dunia. Oke? Kesudahan dunia. Ya, artinya secara sederhana saya mau sampaikan, jawaban Yesus itu adalah jawaban kepada dua peristiwa. Jadi jawaban Yesus mulai dari ayat 4 itu adalah dua peristiwa. Dua peristiwa artinya terjadi pada zaman itu, pada zaman murid-murid, ya, pada zaman bait suci, juga akan terjadi pada masa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke, itu sebabnya kalau kita baca sejarah, bait suci runtuh ya pada tahun 70 Masehi. Bait suci di Yerusalem diserang oleh Roma. Kan Yesus bilang kalau kamu lihat ayat 15, Matius 24 ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah ini Tuhan itu spesifik. Jadi dikasih tahu, kamu belajar kitab Daniel. Ya, saya berharap Bapak Ibu, sahabat orang muda, nanti setelah kita baca pelajaran ini, jangan lupa ini ada berhubungan dengan kitab Daniel. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi hanya nggak cuma baca, tapi perhatikan. Ayat 16, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jadi keluar dari Yerusalem. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, jangan ia turun mengambil barang-barang dari rumahnya. Ayat 18, orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu yang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Oke. Ayat ini tertulis juga di dalam Markus 13 dan Lukas 21. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji itu, kalau di perikop yang lain juga memberikan pengertian bahwa kalau kamu lihat tentara mengepung.
Nah, kalau catatan sejarah mengatakan bahwa eh, pada saat itu tentara Roma mengepung Yerusalem. Ya, sekitar tahun 64 Masehi, kalau tidak salah ya. Sekitar tahun 64 Masehi, itu Roma mengepung. Tapi tanpa alasan yang jelas, ada catatan sejarah mengatakan bahwa waktu itu eh, Cestius ya, kalau nggak salah panglima perangnya, yang mengepung waktu itu, tiba-tiba menarik pasukannya mundur. Nah, orang-orang di Yerusalem, orang-orang di Yerusalem menganggap, wah inilah karena di sini ada bait suci Tuhan, katanya. Tuhan melindungi. Jadi orang-orang Roma tidak jadi menyerang eh, Yerusalem. Mereka malah mengejar gitu ya, mengejar. Tapi Roma datang lagi, mengepung lagi Yerusalem. Itu kalau tidak salah sama panglima perangnya, pemimpin perangnya Titus ya. Ya, di situ ada pemimpin juga namanya Bertier. Nah, mereka tidak ingat, tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Kalau ada pembinasa keji, kalau ada tentara mengepung, lari, melarikan diri keluar. Mereka tetap confident bahwa, tetap percaya diri bahwa tidak mungkin Yerusalem akan ditaklukkan, tidak mungkin Roma berhasil menyerang karena ada bait suci Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang keluar. Nah, singkat cerita, akhirnya Yerusalem dikepung tahun 70 Masehi, bahkan bait suci dihancurkan, dan orang-orang menganggap bait suci tempat paling aman, karena dianggap bait suci Allah. Mereka lari sembunyi di sana, tapi catatan sejarah menyatakan bahwa banyak darah tumpah, ya, banyak darah mengalir di bait suci, dan bait suci itu betul-betul hancur. Ya. Nah, saya mau kita perhatikan bahwa pertanyaan ini yang dikatakan oleh murid-murid bahwa bait suci, kapan bait suci itu hancur, dan bila mana itu terjadi, kapan itu terjadi, dan apa tanda kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan menjawab konteks Matius 24 ini sebenarnya menjawab untuk dua peristiwa. Peristiwa yang terjadi pada zaman mereka kepada bait suci, tapi peristiwa yang terjadi juga pada akhir zaman sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan ini berhubungan juga dengan bait suci. Tapi setelah bait suci zaman Herodes itu hancur tahun 70 Masehi, tidak ada lagi bait suci yang dibangun. Ya, secara umat pilihan, Yerusalem sudah hancur dan Injil diberikan Tuhan kepada semua orang. Jadi Gospels goes to the Gentiles. Murid-murid atau rasul itu menginjil kepada semua bangsa. Oke, saya mau kita buka Alkitab kita juga ke dalam 1 Korintus, mungkin pasal yang ke-6, saya lupa. Coba kita lihat dulu 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Oh iya, betul. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, Rasul Paulus dalam pengajarannya, dalam penginjilannya, juga memberikan sebuah highlight pengertian dalam konteks rohani. Dikatakan di sini ayat 19, atau tidak tahukah kamu, ini bahasa lainnya, kamu tahu dong gitu ya, kamu harusnya kan tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait suci ya, yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri. 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh. Oke, jadi Rasul Paulus bicara tentang bait Roh Kudus, atau bait, namanya bait berarti tempat kan. Bicara tentang bait suci itu tidak lagi secara bangunan fisik, tapi tubuh gitu ya. Tubuh kita ini adalah bait suci. Jadi pada saat kemah suci zaman Musa, lalu bait suci Salomo juga dihancurkan. Ingat zaman Nebukadnezar menyeram, ya. Akhirnya bait suci dihancurkan juga. Orang Israel ditawan di Babel, itu cerita Daniel dan kawan-kawan. Lalu waktu mereka kembali ke Yerusalem, diizinkan kembali lagi bangun bait suci, dan itu adalah bait suci Yerubabel.
ya zaman Herodes, tapi karena mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan, bait suci diizinkan Tuhan untuk dihancurkan kembali. Dan setelah itu tidak ada lagi berbicara tentang bait suci fisik, tapi bait suci secara rohani, yaitu tubuh kita adalah bait suci di mana Tuhan tinggal, ya. Jadi sekinahnya dulu tidak di bait suci tempat yang maha kudus, tapi sekarang sekinah itu kehadiran Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, ya. Nah, baik. Saya harus menjelaskan itu dulu dalam konteks Matius 24 ini. Saya ulangi lagi, peristiwa yang dikatakan oleh Tuhan yang akan terjadi di kalau pertanyaan murid, peristiwa kapan bait suci itu akan hancur, ya. Kenapa tadi hancur? Kita tahu karena tidak lagi Tuhan tidak berkenan lagi karena bait suci banyak disalahgunakan dan orang-orang Yahudi waktu itu, umat-umat Tuhan, ahli Taurat, orang Farisi sudah lari dari perkenan Tuhan, mereka tidak melakukan kehendak Tuhan lagi. Dan karena murid-murid bertanya, apa tanda kedatangan Tuhan? Ya, jadi Tuhan Yesus dengan luar biasanya secara hikmat sorga menjelaskan ini jawaban untuk dua peristiwa. Terjadi pada zaman mereka dan terjadi pada zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oke, kita lanjutkan. Sehingga Yesus menjelaskan semua, ya, pertanyaan itu dijelaskan semua. Kita tahu di ayat yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang, kabar tentang perang. Ya, ayat 7 dalam Matius 24, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Ya, ayat 8 akan tapi semua itu barulah permulaan. Ya, ayat 9 pada waktu itu kamu akan diserahkan, disiksa, kamu akan dibunuh, dianiaya, dibenci semua bangsa. Perhatikan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya, tentu saja ini tidak terjadi pada zaman orang Israel, orang Yahudi saja ya di Yerusalem waktu itu ya. Karena kan semua bangsa ini. Ini bukan cuma Roma yang waktu itu mengepung. Ayat 10 dan banyak orang akan murtad. Nah, perhatikan. Kan orang murtad dan seterusnya akan ada nabi palsu ayat 11. Ayat 12 akan banyak kedurhakaan. Ya, kita lihat ini adalah fenomena yang terjadi pada saat ini ya, kehidupan manusia saat sekarang. Sampai ke ayat yang ke-37. Nah, kita masuk nih. Sampai ke ayat yang 37, kita lihat perikopnya di situ, nasihat supaya berjaga-jaga. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya ada tulisan atau ada perikop atau judul sebuah apa ya? Judul singkat nasihat supaya berjaga-jaga. Nah, kita baca ayat 37 dari Matius 24. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, nah, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, ini yang Yesus katakan. Karena seperti pada zaman Nuh, seperti itu juga terjadi ya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Anak Manusia. Nah, kalau Yesus aja yang ngomong, kalau Yesus ngomong itu, Yesus yang ngomong itu, bukan Raymond, bukan saya, bukan Mira, maka penting bagi kita, umat-umat Tuhan, yang hidup di zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa kita percaya? Kita hidup di zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita sudah melihat tanda-tandanya yang Tuhan kasih tahu tadi. Ya, kita kan sudah lihat peristiwa-peristiwanya. Akan ada kabar-kabar perang, akan ada penyesat, akan ada nabi palsu, akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi, akan ada penganiayaan, akan ada disiksa, akan kedurhakaan, macam-macam ya. Semua itu kan udah kita lihat semua. Nanti saya tambahkan, saya basis. Nah, kata Tuhan, kalau kamu lihat tanda-tanda itu, kamu tahu nggak katanya, itu sama seperti pada zaman Nuh. Itu sebabnya penting untuk kita juga melihat apa sih yang terjadi pada zaman Nuh? Kenapa Tuhan mereferensikan, mensimilarkan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sama pada zaman Nuh. Oke, sama pada zaman Nuh. Nah, itu perlu kita pelajari. Itu sebabnya kita untuk beberapa pertemuan pada Jumat pagi kita akan belajar peristiwa atau makna-makna rohani yang ada terjadi pada zaman itu. Nah, saya mau kita melihat sedikit kembali kepada ayat yang ke-8, memberikan penguatan kepada kita tentang
zaman. Dalam Matius 24 ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, ya, menjelang zaman baru. Nah, sebenarnya ini kalau saya bacakan dari kitab King James-nya ya, izinkan saya bacakan dari kitab King James-nya, Matius pasal 24 ayat yang ke-8, dibilang seperti ini. All these are the beginning of sorrows. Jadi, semua ini merupakan awal penderitaan. Titik. Cuman segitu aja kalimatnya di ayat yang ke-8. Pendek. Ya. Jadi kalau di sini kita baca, akan tetapi semua itu barulah penderitaan. Ya. Jadi all these are the beginning of sorrows. Ya. Nah, tidak ada tulisan menjelang zaman baru. Tapi dalam proses menerjemahkan tulisan asli Greka ke tulisan bahasa Inggris King James-nya, lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia-nya, dibuatlah menjelang zaman baru ini karena melihat konteks percakapan ini, dan akhirnya Yesus bilang menjelang kedatangan anak manusia, maka ditambahkanlah ini oleh penerjemah menjelang zaman baru adalah menjelang zaman kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi Tuhan bilang tadi menjelang zaman baru adalah menjelang kedatangan anak manusia, sama zaman baru, zaman itu seperti zaman Nuh. Oke, jadi ayat 8 kita dapat pengertian bahwa oh, semuanya ini adalah permulaan penderitaan seperti pada zaman kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Tuhan Yesus bilang zaman itu sama seperti dulu loh, zaman Nuh, seperti zaman Nuh. Kita akan baca ke sana. Nah, tapi saya mau mengajak kita semua melihat kata merupakan, mana bahasa Indonesianya ya, barulah permulaan penderitaan. Nah, barulah permulaan penderitaan ini, ayat 8 ini dalam bahasa asli Grekanya ditulis dengan kata Odin. Nah, kata Odin. Nah, kata Odin ini, kalau Alkitab terjemahan English, New English Translation. Jadi, New English Translation, dia terjemahkan seperti ini. All these things are the beginning of birth pains. Jadi Alkitab versi New English Translation, dia terjemahkan ke dalam bahasa birth pains. Kenapa? Karena permulaan penderitaan ditulis dalam bahasa asli Grekanya Odin, yang artinya sakit pada waktu bersalin. Sakit pada saat mau melahirkan. Nah, jadi kalau kita baca lagi gitu ya, ke ayat yang keempat, jawab Yesus kepada mereka. Setelah Yesus bertanya ya, apa tanda, kapan sih bait suci dan apa tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kapan sih dunia ini berakhir? Walaupun waktu itu mereka pengertiannya kapan sih bait suci itu runtuh, dan mereka kira bait suci itu runtuh pada saat Yesus datang kedua kali. Tapi tidak kan? Bait sucinya sudah runtuh tahun 70 Masehi dan Yesus belum datang. Artinya jawaban Yesus ini jawaban untuk dua peristiwa. Berlaku untuk dua peristiwa. Yesus jawab di ayat 4. Waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Banyak orang yang mengaku Mesias. Kamu akan dengar perang. Kamu akan bangsa bangkit melawan bangsa. Akan ada kelaparan, gempa bumi. Tapi Tuhan bilang semuanya itu barulah permulaan, semuanya itu seperti sakit waktu bersalin. Apa maksudnya? Mungkin sebagian kita sudah pernah belajar ini, tapi saya mau ingatkan kembali bahwa semua peristiwa-peristiwa yang terjadi pada akhir zaman itu seperti sakit menjelang melahirkan, sakit waktu mau melahirkan. Saya tidak tahu siapa yang sudah pernah melahirkan, siapa saja yang sudah pernah merasakan melahirkan, sakitnya melahirkan. Mungkin Mira belum ya. Mira belum. Saya sudah bukan karena saya sudah pernah melahirkan, tapi saya sudah tahu karena saya beristri dan saya pernah melihat sakitnya istri saya waktu melahirkan. Jadi, menjelang melahirkan itu ada namanya fase-fase di mana kontraksi itu menjelang melahirkan, kontraksinya akan makin meningkat sakitnya dan frekuensinya makin sering.
ya. Mungkin beberapa jam sebelumnya kontraksinya, sakitnya kalau kita sebut level ya, 1 sampai 10, level sakitnya di angka 3. Dan mungkin muncul kontraksinya itu, sakitnya itu ya 2 jam sekali baru muncul. Tapi makin lama nanti rasa sakitnya meningkat, levelnya naik menjadi level 5 dan frekuensinya makin lebih sering. Tadinya 2 jam sekali, sekarang menjadi 1 jam sekali kontraksinya. Dan seterusnya sampai nanti sakitnya naik ke level ke-8, 9, 10 dan frekuensinya makin sering. Beberapa menit sakit, beberapa menit sakit. Itulah sakit pada saat bersalin, sakit menjelang melahirkan. Nah, Odin, Tuhan bilang seperti itu. Artinya, peristiwa-peristiwa yang tadi Tuhan sampaikan sebagai tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali juga seperti itu. Intensitasnya akan makin meningkat dan frekuensinya akan makin meningkat. Saya jelaskan. Salah satu peristiwa yang Tuhan sampaikan tadi adalah gempa bumi. Gempa bumi. Dulu, kalau sebagian besar dari kita, mungkin yang sudah menjadi orang tua atau berumur ya, saya baru berumur, saya masih muda lah, masih berumur 42 tahun. Saya ingat bahwa waktu saya kecil, remaja, dewasa, dan saya ingat bahwa peristiwa gempa itu sangat langka ada di berita, ya, sangat langka ada di berita. Ya pernah ada gempa, nanti 10 tahun kemudian baru ada, wah ada gempa di sini, gitu ya. Atau nanti 5 tahun kemudian baru ada kabar gempa. Dan itu terjadi di beberapa tempat, ya, di beberapa tempat. Tapi sekarang ini saya dengar, ya, gempa itu terjadi, sering ada gempa ya, dan terjadi tidak hanya di beberapa tempat yang kayak langganan, terjadi di banyak tempat. Oh, akhirnya saya mengerti maksud Tuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan sakit waktu bersalin. Jadi intensitasnya makin sering, frekuensinya masih sering, dan keparahannya makin sering. Dulu gempa, ya gempa. Tapi sekarang coba lihat gempa. Ya gempa yang terjadi, kalau ingat gempa di Palu ya, beberapa tahun yang lalu. Itu betul-betul sampai saya lihat videonya itu ya, rekamannya, betul-betul seperti ditelan gitu loh. Ada sebuah kampung ya, desa betul-betul hilang, ditelan oleh tanah, oleh bumi yang bergerak ya, oleh gempa. Jadi keparahannya juga naik gitu ya. Keparahannya naik. Nah, saya mau kasih tahu bahwa saya iseng gitu ngecek ya di internet ya, Earth earthquake today. Ternyata pada saat ini, Bapak Ibu sahabat orang muda, terjadi rata-rata setiap hari. Ini setiap hari sekitar 100 sampai 120 gempa terjadi di seluruh dunia per day setiap hari. Ya. Jadi kurang lebih sekitar 1000 sampai 1500 gempa terjadi dalam satu minggu di seluruh dunia rata-rata. Boleh buka Google-nya ya. Terima kasih. Gempa di Palu 2018 ya. Tapi beberapa minggu yang lalu saya ada di Jawa Tengah, gempa juga gitu. Bahkan sebelumnya saya ada di Malang, saya merasakan gempa di Malang. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan 2 kali kami merasakan gempa di Malang. Ya, walaupun gempanya bukan terjadi di Malang tapi di laut, tapi terasa 1 bulan 2 kali. Dan ternyata menurut catatan ya para yang dunia memonitor lah ya, satu hari itu 100 sampai 120 gempa terjadi di seluruh dunia. Jadi kalau dunia itu bulat seperti ini, kalau dulu cuma terjadi di sini atau terjadi di sini, sekarang ya kepala ini seperti bulat ini di seluruh titik terjadi, dan satu hari ratusan. Jadi dalam satu minggu ribuan. Jadi bayangkan bumi itu dalam periode yang waktu yang berbeda-beda, ada yang terjadi pagi, ada yang terjadi siang, ada yang terjadi jam sekian. Jadi bumi itu bergetar hampir tiap hari. Bagian dari titik-titik bumi ini bergetar gempa. Ya, itu yang Yesus bilang. Odin, semua yang peristiwa-peristiwa ini akan terjadi, frekuensinya meningkat dan intensitasnya dan keparahannya makin meningkat. Dan itu terbukti. Ya luar biasa, kita punya Tuhan yang kalau bernubuat terjadi. Dan saya bukan senang itu ada gempa. Kita nggak senang, terjadi banyak bencana. Tapi yang membuat kita senang, nubuatan itu pasti, kedatangan Tuhan itu pasti dan sudah dekat. Cara pandangnya seperti itu.
Jadi kalau kita melihat krisis, kan Tuhan melihat kelaparan, perang, gempa, nabi palsu, mesias palsu, akan terjadi penyiksaan, ada orang yang menjadi durhaka, hatinya menjadi jahat. Ini kondisi yang krisis terhadap dunia. Dunia ini menjadi krisis kondisinya. Tapi puji Tuhan, karena ini sudah dinubuatkan, sebelum Kristus datang, krisis datang. Jadi kalau kita melihat krisis datang, kita sadar bahwa Kristus mau datang. Ya. Karena Tuhan yang bilang menjelang Kristus datang akan ada krisis pada dunia ini. Ya, krisis-krisis tadi tidak hanya secara badani, gempa, perang, segala macam, tapi krisis rohani. Krisis rohani. Oke? Jadi kita bersuka cita, puji Tuhan, bukan karena peristiwa itu terjadi. Ada korban bencana, ada korban perang, ada korban kelaparan. Tapi kita puji Tuhan, nubuatan Tuhan pasti. Artinya tidak lama lagi kita ketemu yang namanya Yesus Kristus anak Allah. Jadi kebangunan rohani terjadi melihat krisis ini, iman kita dikuatkan, Kristusnya akan muncul. Kalau tidak ada krisis, Kristus tidak datang. Karena Yesus, Kristus yang bilang. Oke? Nah, jadi saya mau jelaskan itu dulu bahwa peristiwa-peristiwa ini akan terjadi dan makin parah. Saya lanjutkan ya. Kita masih ada berapa lama lagi, Mira? Karena kan kita kan berseri, tidak harus selesai hari ini juga. Jadi nggak apa-apa. Kasih waktu saya berapa menit lagi. Boleh Kakak, masih 15 menit sampai 30 Oke. menit lagi. Wih, 15 sampai 30 menit lagi. Baik ya, kita lanjutkan ya. Mungkin kita 15 menit supaya kita ada waktu diskusi kalau ada diskusi. Nah, yang saya mau lanjutkan kita bahas ini tentu saja tidak berfokus kepada fenomena yang fisikal. Ya, saya mau kita lanjut ke ayat yang 9. Matius 24. Pada waktu itu, pada waktu apa? Pada waktu Odin tadi. Pada waktu permulaan penderitaan itu terjadi, ya, yang tadi gempa, kelaparan, nabi palsu, mesias palsu, penyesat, semua tadi makin meningkat. Ayat 9, pada waktu itu artinya bersamaan dengan itu, bersamaan dengan waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa. Umat-umat Tuhan akan mengalami penganiayaan. Dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi jangan GR ya, nggak semua orang. Hanya orang-orang yang karena nama Tuhan. Oke? Karena namaku. Karena nama Tuhan. Dan banyak orang akan murtad. Ayat 10. Banyak orang murtad. Apa artinya murtad? Murtad itu apakah dia yang tadinya jahat dan menjadi jahat? Bukan. Murtad itu tadinya adalah orang yang jadi umat Tuhan, tapi dia tidak lagi jadi umat Tuhan. Semoga itu bukan kita berapa orang di room Zoom ini. Bukan 18 orang kita yang ada di room Zoom ini pagi ini ya. Dan saudara-saudara kita seiman lainnya. Tapi Tuhan membuatkan, Tuhan kasih tahu bahwa akan ada umat Tuhan yang murtad. Ya, akan ada kejatuhan rohani. Murtad itu kan bahasa lainnya kejatuhan rohani. Rohaninya jadi mundur. Ya, saya lanjut ayat 10. Banyak orang akan murtad. Jadi umat-umat Tuhan akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saling menyerahkan, perhatikan. Akan saling menyerahkan. Menyerahkan kepada siapa? Itu jadi pertanyaan nanti kita bahas juga. Siapa yang diserahkan kepada siapa? Gitu kan? Berarti kan akan ada yang mengklaim untuk menerima atau mengambil atau menghukum, menganiaya, menyiksa umat-umat Tuhan yang diserahkan. Karena yang menyerahkan tadi ini yang murtad. Pastikan ya, akan ada umat-umat Tuhan yang akan tidak lagi hidup sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan dan akan menyerahkan yang masih setia sama Tuhan. Ayat 9 kan begitu, kamu akan diserahkan karena nama Tuhan. Jadi tidak ada happy ending secara duniawi untuk umat Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Masa krisis adalah masa di mana-mana umat Tuhan akan makin juga beriman, makin juga hidupnya baik. Itu karena kita belajar ya. Mari kita buka Wahyu 22. Tuhan juga menubuatkan itu. Artinya menubuatkan artikan Tuhan memberikan kesempatan. Tapi memilih yang tidak. Wahyu pasal 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11.
Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi nanti tuh ya yang jahat makin jahat, yang baik makin baik, yang murtad akan terus murtad, dan akhirnya hanya akan ada dua kelompok manusia. Nah, sederhananya gitu. Hanya akan ada dua kelompok manusia, yang bersama Tuhan dan tidak bersama Tuhan. Yang tadinya bersama Tuhan akan murtad meninggalkan Tuhan, dan mereka akan menyerahkan umat-umat Tuhan yang bersama Tuhan. Dan ini kita akan belajar nanti lagi. Jadi serahkan kepada siapa? Ayat 11, banyak nabi palsu muncul, menyesatkan banyak orang. Hati-hati, Tuhan sudah amarkan, akan ada penyesat. Ya, lihat, ada banyak tulisan Rasul Paulus bagaimana kita tahu mana yang sesat, mana yang tidak. Ya, seperti saya begini ya, lihat pengajarannya. Lihat Alkitabnya. Makanya saya selalu mau ajak buka Alkitab sendiri, baca juga sama-sama. Jadi benar-benar tidak dengarkan narasumber pembicara, tapi lihat sendiri dari firman Tuhan. Ya, karena banyak penyesat. Saya juga takut kalau saya bagian dari yang menyesatkan kan gitu. Itu sebabnya kita bergantung kepada tulisan atau firman Tuhan saja. Ya, ayat 12, karena makin bertambahnya durhaka, kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, perhatikan, mulai dari ayat yang ke-10 sampai ke-13, ya, dan selanjutnya, ini kejatuhan dari sisi rohani. Kalau tadi peristiwa-peristiwa gempa, perang, kelaparan, dan lain-lain, itu dari sisi fisikal duniawi. Tapi selanjutnya Tuhan ngasih tahu akan ada kejatuhan dari sisi rohani. Oke, dari sisi rohani. Itu sebabnya, nah sekarang saya mau sambung. Itu sebabnya konteksnya sekarang bicara bait sucinya tidak badani lagi. Rasul Paulus bilang, kamu itu tidak tahukah kamu, atau kamu tahu dong, kamu itu bait suci, tubuhmu adalah bait suci, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kita ngomongin bait suci badani, rohani sekarang, kita ini bait suci rohaninya. Dan kalau waktu itu bait suci diruntuhkan karena tidak sesuai lagi dengan maksud rencana Tuhan, jadi kita tidak membangga-banggakan bangunan ya. Kenapa? Bait suci Salomo, bait suci yang ada zaman Yerusalem itu, bait suci Salomo yang pada zaman Israel, tidak ada bangunan gereja ya ataupun apapun saat ini yang lebih megah, lebih indah gitu. Dan lebih-lebih lagi kenapa? Kemah suci zaman Musa, bait suci zaman Salomo, ada Shekinah di sana. Ada hadirat Tuhan hadir di dalam bilik maha suci. Di bait suci zaman Yerusalem, di zamannya Herodes, ya, zaman murid-murid, tidak ada Shekinah, tidak ada hadirat Allah, ya, tidak ada hadirat Allah, ya. Kenapa? Karena Yesusnya sudah ada di situ. Tapi sebagus itu pun bangunnya tidak diizinkan Tuhan, nggak perlu kalau kayak begini, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan maksud rencana Tuhan, Tuhan izinkan untuk nggak usah ada, gitu ya. Nah, bait suci itu tadi diizinkan Tuhan dihancurkan karena terjadi kemerosotan rohani di sana. Nah, kita juga ini sebagai bait suci rohani, bait kudus rohani, pun akan dihancurkan, dibinasakan kalau terjadi kemerosotan rohani. Itu maksudnya. Karena kita nggak ngomongin bait suci secara fisik, tapi bait suci secara rohani. Dan Rasulullah bilang tubuhmu, kita ini, kehidupan kita ini harusnya menjadi bait suci rohani. Itu makanya tadi kita baca ayat 9, ayat 10, ayat 11, terjadi kemerosotan rohani. Bait sucinya runtuh secara rohani. Kita ini, kan tadi ada orang murtad, ya. Tadinya kan orang kalau bukan murtad kan berarti kan dia umat Tuhan. Sekarang tidak lagi umat Tuhan, berarti kan merosot rohaninya. Itulah yang dimaksud dengan bait suci yang hancur. Dan Tuhan menjawab secara, tadi saya jelaskan, secara dua aplikasi. Berlaku pada zaman murid-murid, tahun 70 masih bait suci hancur, berlaku juga menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa? Bait suci rohani tubuh kita juga hancur karena apa tadi? Murtad tadi. Ya, semoga bukan kita, tapi kita perlu tahu bahwa ini akan terjadi. Dan Tuhan sudah bilang akan ada orang durhaka, hatinya makin jahat dan selanjutnya. Wahyu 22 bilang apa? Yang jahat makin jahat, yang cemar makin cemar. Terjadi kemerosotan rohani. Bait suci rohani secara badan, secara rohani tubuh kita ini merosot kehidupannya. Oke? Nah, itu semua tadi dijelaskan dan kita tadi sudah sampai ke ayat 37, Tuhan membuat sebuah
bukan kesimpulan, mengakhiri penjelasan-penjelasan ini dengan mengatakan bahwa semuanya itu akan terjadi seperti pada zaman Nuh. Artinya ini juga pernah terjadi pada zaman Nuh dan akan terjadi lagi dan kita akan pelajarin itu. Ya. Nah, saya pikir karena waktu kita sampai di sini dulu. Paling tidak kita sudah punya pendahuluan yang baik dan jelas ya bahwasanya kita akan masuk kepada pelajaran pada zaman Nuh. Kita tidak lagi berpikir bahwa ngapain sih belajar tentang zaman Nuh? Itu kan udah lewat banget. Itu kan zaman dulu ribuan tahun yang lalu. Apa aplikasi untuk kita? Kita kan hidup di zaman akhir, di zaman menjelang kedatangan Tuhan dua kali, zaman modern, zaman kekinian. Kenapa? Karena Yesus yang bilang, hal kedatangan anak manusia sama seperti zaman Nuh. Ya kamu belajar. Jadi kita akan menemukan pelajaran yang indah dengan pertolongan Tuhan dan Roh Kudus. Ya, Jumat depan kita akan mulai masuk apa aja sih yang terjadi pada zaman Nuh dan kita akan melihat semua yang Tuhan sampaikan di dalam Matius 24 tadi ada di sana. Ya, ada di sana zaman Nuh dan akan terjadi zaman. Oke, baik itulah yang perlu saya sampaikan sebagai pendahuluan membuka wawasan kita kenapa penting belajar pada zaman Nuh. Itu penting karena peristiwa yang sama akan terjadi pada zaman kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, baik. Sampai di sini dulu, supaya nanti kita lanjutkan lagi di Jumat depan. Nah, semoga ini boleh menjadi berkat, membuat kita lebih lebih aware bahwa kita hidup di zaman yang sangat baik, yaitu zaman menjalankan tangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, amin. Terima kasih. Amin, terpujilah Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat Kari, Bapak Ibu dan sahabat orang muda yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan. Dan bagi Bapak Ibu dan sahabat orang muda juga yang nantinya akan menonton di lain waktu dengan perekaman yang akan dibagikan, jika ada pertanyaan juga, sebentar boleh di-sharing atau dibagikan. Baik, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, di